Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin soal raksasa-raksasa global. Tapi tunggu dulu, ini mungkin bukan raksasa yang ada di bayangan Anda. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau saya bilang perusahaan multimiliar dolar, apa sih yang langsung kepikiran sama Anda? Mungkin gambarnya kayak gini ya. Ya kan? Pasti kebayangnya para pemegang saham, grafik saham yang naik turun di bursa, atau ruang rapat dewan direksi yang super mewah. Itulah citra korporasi raksasa yang kita semua tahu. Nah, gimana kalau ceritanya beda? Gimana kalau pemilik perusahaan raksasa itu bukan segelintir investor, tapi jutaan orang biasa? Jutaan pelanggannya, jutaan pekerjanya. Nah, ini dia nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, siap. Yuk kita mulai tur keliling dunia. Kita bakal kenalan sama 5 raksasa bisnis yang modelnya beda banget, yang buktiin kalau kekuatan itu bisa loh ada di tangan banyak orang. Pemberhentian pertama kita, Swiss. Yap, di jantung Eropa ini ada rumah bagi koperasi konsumen terbesar dan bisa dibilang terkaya yang akan kita bahas. Ini dia, Co-op Group. Angkanya aja udah bikin melongo. Asetnya tembus 34 miliar dolar AS. Dan pemiliknya? Lebih dari 2 juta anggota. Mereka ada di mana-mana, dari retail, grosir, sampai real estate. Dan yang keren, misinya itu bukan cuma soal profit, tapi juga soal promosi produk sehat dan berkelanjutan. Dari Swiss kita lompat ke Inggris. Nah, ini tempat yang spesial karena disinilah gerakan koperasi modern lahir. Akarnya ada di sini, lebih dari seabad yang lalu. Namanya The Cooperative Group, atau biasa disingkat Co-op. Ini juga nggak main-main. Anggotanya lebih dari 4,5 juta orang, bisnisnya pun macam-macam. Dari supermarket, bank, asuransi, sampai energi. Dan lihat deh tujuan besarnya. Mereka mau jadi nol emisi karbon pada tahun 2040. Ambisius banget. Lanjut, perjalanan kita mengarah ke utara, ke Skandinavia, tepatnya ke Norwegia. Di sini kita bakal ketemu sama koperasi konsumen paling gede di negara itu. Kenalan yuk sama NTKL? Dengan aset sekitar 9,6 miliar dolar, fokus mereka itu jelas banget. Lihat aja nih, setengah dari upaya mereka itu untuk memastikan barang kebutuhan sehari-hari harganya terjangkau. Seperempatnya lagi buat dukung petani lokal, dan seperempat sisanya buat aksi sosial dan lingkungan. Keren kan pembagiannya? Oke, dari Eropa kita terbang jauh ke Asia Tenggara. Tujuan kita, Singapura. Di negara kota yang super dinamis ini, ada sebuah koperasi yang misinya sosialnya kuat banget. Ini ceritanya NTU Fairprice. Awalnya mereka didirikan tahun 73 buat ngebantu ngendaliin biaya hidup di Singapura. Dari situ, mereka tumbuh jadi retail terbesar di sana. Tapi, mereka nggak lupa sama akarnya. Mereka masih kasih bantuan finansial buat anggota yang butuh, misalnya lewat voucher makanan. Dan sekarang, mereka juga aktif banget ngurangin sampah makanan dan penggunaan plastik. Salut! Pemberhentian terakhir kita, Amerika Serikat. Nah, di sini kita bakal lihat model koperasi yang agak beda nih. Model yang dibangun di atas ide kolaborasi. Namanya National Cooperative Grocers atau NCG. Ini unik banget, konsepnya itu koperasi dari para koperasi. Jadi ada lebih dari 140 toko kelontong independen yang gabung. Tujuannya biar bisa saling bantu berbagi sumber daya kayak buat pengadaan produk, pemasaran, dan teknologi. Jadinya mereka semua lebih kuat. Nah, kita udah lihat kan contoh-contoh dari Swiss, Inggris, sampai Singapura. Kerennya adalah, walaupun mereka beda-beda banget, mereka semua itu dibangun di atas satu fondasi yang sama. Apa itu? Perbedaannya itu fundamental banget. Kalau korporasi biasa, tujuan utamanya ya laba buat pemegang saham. Siapa punya saham paling banyak, suaranya paling kuat. Nah, kalau koperasi, tujuannya itu kesejahteraan anggota. Dan kendalinya demokratis, satu anggota, satu suara. Suaramu tetap sama dengan anggota lain. Intinya begini, orang yang pakai jasanya, ya mereka juga yang punya bisnisnya. Simple kan? Jadi kalau ada keuntungan, ya baliknya ke anggota lagi. Bisa dalam bentuk harga yang lebih murah, layanan yang lebih bagus, atau bahkan pembagian sisa hasil usaha. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih model bisnis yang umurnya udah ratusan tahun ini justru jadi relevan banget sekarang? Kalau kita tarik benang merah dari semua raksasa tadi, polanya jelas banget. Mereka semua fokus pada kesejahteraan komunitas. Mereka punya komitmen sama tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka dukung produsen lokal. Dan yang paling penting, keuntungan yang didapat itu diinvestasikan lagi buat anggota dan komunitas.
Coba deh kita lihat kondisi dunia sekarang. Kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat, makin nuntut loh sama perusahaan. Kita nggak mau mereka cuma ngejar untung. Kita mau mereka juga punya tanggung jawab, peduli sama lingkungan, peduli sama sosial. Nah, ini yang bikin kita mikir. Di tengah dunia yang menuntut bisnis untuk jadi lebih baik, jangan-jangan ide yang usianya udah 180 tahun ini justru adalah model bisnis untuk masa depan? Sebuah model yang menempatkan manusia di atas laba. Gimana menurut Anda? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.